Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Imam, akhir-akhir ini banyak gejala atau fenomena yang aneh ya menurut saya. Karena dulu-dulu biasanya yang kepingin cerai itu suaminya yang menceraikan. Tapi ini ada gejala baru di satu kabupaten, yaitu ribuan istri-istri ini minta cerai, minta diceraikan. Kalau bahasa anunya mancal itu, kalau bahasa Banyuwangi itu. Jadi istri minta diceraikan. Kemudian diatasi oleh KUA setempat supaya dia ini dirukunkan kembali, tapi tidak mempan. Jadi terpaksa ya cerai. Kadang masih sudah punya anak, punya anak 1, 2. Banyak yang pasangan-pasangan muda ternyata menurut statistiknya. Artinya apa? Sebenarnya makna pernikahan di dalam konsep Islam itu kan luar biasa. Jadi kenapa kita disuruh menikah? Karena keturunannya jelas. Terus kemudian katanya bahkan ada konsep rezeki ya. Kalau sudah menikah rezekinya akan ada saja. Terus kemudian ya membangun masyarakat yang Islami, yang betul-betul bukan ngaco gitu ya. Jadi bukan seenaknya gitu ya. Itu yang konsepnya kan ke sana. Tapi kemungkinan sekarang ini karena media massa atau media sosial mengalami degradasi ya. Jadi yang penting disahkan dulu. Gitu. Karena takutnya nanti hubungannya kumpul kebo begitu. Jadi disahkan dulu lah. Yang penting perkara nanti itu urusan nanti gitu. Terus pun tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik sebetulnya Mas Habib ya kalau kita renungkan secara mendalam ya tentang pemahaman tentang pernikahan ini. Mas Habib tadi kan cerita tentang bahwa pernikahan itu begitu penting, punya filsafat yang begitu mendalam, yang harus dipahami. Lalu kemudian dengan begitu, maka lalu kemudian ketika orang nikah itu ngerti filosofisnya. Nah, tujuannya apa? Ya, Mas Habib jelaskan tadi sebetulnya kan dari Mas Habib apa yang namanya atas dasar pengalamannya sendiri dari baca buku. Ketika Mas Habib sudah tua, dulu tidak pernah berpikir. Umpama gitu kan, anak-anak remaja itu diajari bagaimana membangun apa namanya sebelum nikah, family education itu kalau di bahasa family iya kan? Iya. Ya, atau apa disebut calon suami pendidikan berkeluarga gitu kan ya. Itu kan bagus. Tapi lalu kan tidak ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Dulu kan ada disebut dengan sex education kan itu Mas Habib ya. Tapi lalu kemudian dengan kata-kata sex lalu ditentang lalu dikira negatif. Nah kalau itu lalu kemudian arahkan bagaimana membangun keluarga agar damai, itu kan menjadi bagus. Ya bukan lalu seksnya itu, tetapi bagaimana membangun hubungan suami istri dan anak-anak secara bagus. Yang disebut itu ya. Iya, seringkali pelajaran-pelajaran di sekolah itu hanya mengikuti keinginan. Ini penting, ini penting, ini penting. Tapi keinginan itu melupakan keinginan yang ada pada kebutuhan yang ada pada diri anak-anak itu sendiri untuk menyiapkan keluarga. Karena itu mungkin anak-anak SMA atau mungkin juga akhir SMP gitu kan. Itu diberikan pelajaran seperti itu Mas Habib. Membangun keluarga, Jadi apa namanya? Pelajaran bagaimana memahami diri. Memahami dirinya sendiri, memahami dirinya teman, bagaimana diri itu tatkala apa namanya untuk berkeluarga itu dibuatlah pelajaran seperti itu. Tapi selama ini kan ya mungkin ada, tapi hanya selintas barangkali. Tetapi kalau itu ditanamkan ya sejak dari anak-anak SMP, coba kan akhir-akhir ini kita dengar bahwa dengan adanya reuni anak-anak itu lalu diikuti dengan kasus selingkuh, lalu pada mau nikah ketemu mantan pacar, lalu cerai, lalu ini lagi. Ini kan ngeri, ini kan tidak ada pemahaman sebetulnya tentang berkeluarga itu seperti apa. Anak teman saya itu udah punya anak 3 minta cerai gara-gara ketemu mantan pacar. Ya, akhir-akhir ini saya disadarkan sebetulnya Mas Habib. Pelajaran-pelajaran itu sekolah itu kan mengajari tentang berbagai hal, ya begitu banyak, detail tentang di luar diri seseorang itu. Tapi dirinya sendiri tidak pernah diberitahu.
Siapa sih sesungguhnya saya ini? Siapa sesungguhnya aku ini? Aku ini sedang di mana? Saya ini akan kemana? Dari mana? Ini tidak pernah tahu. Hakikat hidup. Sehingga lalu kemudian ketika menjadi orang kaya, ya, ketika orang menjadi pejabat, bukan lupa, tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Bukan hanya orang diri, orang yang lalu semena-mena, ya kan? Terus menyalah-nyalahkan orang, menghukum orang, itu kan? Itu kan karena dia tidak tahu dirinya seperti siapa, bahwa kita ini kalau masa jabatan rektor 4 tahun, kalau masa jabatan presiden, gubernur, wali kota 5 tahun, masa hidup kita ini berapa tahun, kan tidak terpikir Mas Habib. Tidak terpikirkan. Bisa saja kita 80 tahun, bisa saja 70 tahun, bisa saja kan hanya 50 tahun. Betul. Lalu kemudian batas akhirnya kita mendadak itu. Yang ini mestinya harus diketahui. Hakikat hidup itu yang saya katakan itu Mas Habib. Nah, lalu kemudian yang Mas Habib ajak bicara tadi kan hakikat pernikahan. Pernikahan itu apa sebetulnya? Bisa jadi karena tidak ada pelajaran. Maka lalu kemudian pada tidak tahu Mas Habib. Dikira nikah itu hanya untuk melampiaskan kebutuhan biologis itu, padahal kan bukan itu. Bukan hanya itu. Yang nikah itu siapa? Ya, itu kan. Nah, karena tidak tahu diri yang sebenar-benar diri itu siapa, maka pernikahan itu dikira dari jasmani ke jasmani, gitu kan? Dari yang dahir itu, padahal sebetulnya yang dahir itu adalah ekspresi gerak daripada yang batin. Yang dinikahkan itu sebetulnya ruhani itu loh. Rohnya itu yang dinikahkan. Bukan antara dua orang itu. Yang itu roh itu siapa? Roh itu adalah dari Allah, Mas Habib. Yang kalau saya dulu ceritakan bahwa ruhani itu adalah ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Di kandungan. Di kandungan. Yang di surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Roh inilah yang datang dari Allah. Yang disebut dengan ruhani itu. Yang nikah itu ya antar ruhani ini. Yang itu datang dari Allah. Yang harus kita pelihara. Bukan hanya sekedar fisik. Yang ketika memelihara itu, dipelihara dari apanya? Dipelihara dari kesuciannya. Gitu kan? Roh ini harus suci, roh ini harus benar. Roh ini hendaknya mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah apa? Siti, amanah, tablik, patona. Dia sebetulnya juga sudah punya sifat itu. Roh kita ini sudah punya. Nikah. Iya, roh lahir itu sudah punya itu. Sudah punya sifat yang mulia. Roh, titik, amanah, tablik, patona. Selalu ingin kebenaran. Selalu ingin dipercaya, selalu melaporkan apa yang telah dilakukan, lalu kemudian cerdas. Ini roh ini. Lah roh ini harus dirawat. Roh ini harus dijaga agar apa? Agar tetap suci. Dan kalau suci, maka agar bisa nanti kembali. Sebab Allah itu maha suci, maka hanya menerima yang suci. Yang kembali siapa? Yang kembali itu kan roh ini, Mas Habib. Nah, nikah itu sebetulnya juga termasuk di dalam menjaga roh, dua roh. Yang dari roh, roh yang berada di tubuh laki-laki, roh yang berada di tubuh perempuan. Dan kalau dia menyadari eksistensi dirinya, bahwa aku ini, iman ini, kan gitu kan, cahaya yang ada di dalam dada ini bukan sembarangan, tapi ini adalah amanah yang harus dikembalikan kepada Allah. Maka ketika nikah pun kan juga bukan sembarangan nikah. Bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seksual itu, bukan itu. Tapi bagaimana kita mengembara di dunia ini kelak bisa kembali kepada Allah. Risikonya panjang. Dari memahami seperti itu, maka ketika dia bangun keluarga kan juga lalu menjadi saling hormat menghormati, ya kan? Tidak lalu kemudian cari siapa yang menang, lalu siapa yang kalah kan itu kan? Berantem. Bahwa suami itu mesti menang, tidak akan begitu kan? Suami istri itu kalau di dalam itu kan diumpamakan seperti pakaian, ya kan? Huna libasul lakum wa antum libasul lahun kan itu, bahwa laki-laki itu pakaian perempuan, wanita laki-laki pakaian. Jadi suami itu pakaiannya perempuan, perempuan pakaiannya laki. Lah apa kok dia ibaratkan sebagai pakaian? Ya pakaian itu kan satu,
menjaga tubuh kita ini, kan itu. Pakaian itu menjaga, menutupi. Lalu kemudian menutupi kekurangan. Pakaian itu kan menutupi kekurangan, Mas Habib. Menutupi kan kekurangannya istri ditutupi suami, kekurangan suami ditutupi istri, kan itu kan. Jaga pakaian juga menjaga kebanggaan, kan. Karena itu kalau orang lalu kemudian pakaiannya enggak karu-karuan atau sembarangan, itu kan enggak menjaga harga diri. Ajining diri saka lati, ajining rogo saka busono, kan begitu Mas Habib itu kan. Nah, hal-hal semacam, ini semua dilakukan sebetulnya untuk menjaga ruhani tadi. Hanya ini terlupakan. Tidak tahu bahwa kita ini di dalam hidup ini menjaga sesuatu yang amat penting yang ada pada diri kita yang disebut dengan ruhani itu. Yang kelak supaya ini adalah amanah yang kelak supaya nanti bisa kembali kepada Allah. Nah, hal-hal kayak gini sederhana, tapi menurut saya itu mendasar, Mas Habib. Makanya lalu kemudian ada pernikahan. Bukan perkawinan, Mas Habib. Pernikahan. Kalau perkawinan itu bersifat tubuh, bersifat jasmania. Itu kan. Itu kalau kawin itu kalau binatang boleh dilihat kalau kawin. Tapi kalau manusia tidak boleh dilihat kalau kawin itu. Maka jangan kawin, tapi nikah. Nikah itu menjalin kesepakatan yang agung antara dua ruhani ini. Dan ini harus dirawat sesungguhnya itu. Karena itu kalau bercerai hanya gara-gara punya pekerjaan, gara-gara apa, lalu itu sebetulnya tidak tepat, itu sebetulnya itu tidak tepat. Ini kan akan membangun sebuah keluarga yang kalau agama itu selalu tidak saja lihat zahir, tapi kalau agama itu adalah batin. Yang harus kita sambung itu adalah batinnya ini. Batinnya itu lalu menjadi satu, jadi Mas Habib tadi mengatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan dulu kan pernah saya ceritakan, Mas Habib, tatkala berkeluarga itu kan agar menjadi bagus itu kan kuncinya kan memang rumah kan. Dulu kan pernah saya ceritakan, Mas Habib, kita ini punya karena tubuh, karena diri kita itu ada jasmani dan ruhani. Maka rumah kita juga ada rumah jasmani dan rumah ruhani. Saya katakan rumah ini adalah rumah saya. Ini sebetulnya hanya sebatas jasmani aja. Tapi kalau itu tidak saya tepati, rumah itu kan cepat rusak. Sama dengan perumahan-perumahan kalau tidak ditempati kan cepat rusak. Kalau dibandingkan yang ditempati dan yang tidak ditempati, yang lebih cepat rusak itu yang tidak ditempati kan. Malahan. Rumah ini juga begitu. Bahkan yang rusak itu bukan rumahnya. Tapi pemilik rumah itu kalau tidak ditempati juga rusak. Karena itu orang yang meninggalkan rumah, maka sebutannya kan dulu katakan jelek, minggat, babung, gelandangan. Itu kan orang yang tidak terikat dengan rumah. Liar. Kata liar itu kan jelek, Mas Habib. Liar itu untuk menggambarkan orang yang tidak terikat dengan rumah. Tidak hanya orang, tapi binatang yang tidak terikat dengan rumah itu jelek. Misalnya anjing liar, babi liar, kucing liar, itu kan, sapi liar, kuda liar, itu kan. Rumput liar saja jelek. Dilihat tidak bagus kan rumput liar itu. Apalagi manusia liar. Kalau manusia liar, anjing liar aja membahayakan, apalagi manusia liar. Yang di perempatan jalan itu loh, Mas Habib. Yang pakai baju-baju tidak karu-karuan itu kan anak liar itu kan. Itu kan juga susah itu diharapkan untuk masa depannya itu kan. Nah, itu kan. Nah, ini fisik. Lalu kemudian ada ruhani. Ruhani itu agar tidak disebut liar apa? Ya harus segala di rumah. Maka saya katakan dulu ruhani kita itu tidak usah buat rumah. Tapi sudah dibuatkan oleh Allah. Di surat Ali Imran ayat 96-97 itu, Inna awwala baiti wudhi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudalil alamin itu. Fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man taqalahu kana aminan. Jadi itulah rumah ruhani. Rumah ruhani itu di mana? Rumah ruhani itu setiap hari harus kita datangin. Kita datangin. Nah, bagaimana datangi waktu sholat itu? Karena itu waktu sholat itu kita menghadap kiblat. Di kiblat itulah sebenarnya rumah ruhani, Mas Habib. Dan kita harus ke sana setiap hari 5 kali sehari semalam. Sebelum mati kita juga pernah ziarah ke sana lewat haji atau umroh. Itu rumah ruhani itu.
Nah, kalau hal-hal seperti ini dikenalkan kepada anak-anak itu kan, pada generasi muda ini, insya Allah dia akan sadar tentang dirinya sendiri. Siapa sesungguhnya diri, hidup ini sebetulnya misinya untuk apa. Lalu kenapa kok berkeluarga, bagaimana berkeluarga itu agar harmonis, agar sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dia kenal dirinya, kenal rumahnya yang dua jenis itu, rumah jasmani dan rumah rohani. Nah, kalau ini tidak diketahui Mas Habib, maka yang ditiru bukan yang baik-baik, tapi yang ditiru hanya kehidupan pada umumnya. Kadang selebritis yang kawin cerai. Iya, kalau tidak menggunakan rohnya, maka hidup itu ya disebut dalam Al-Quran kan kal an'am ya. Balhum adollu, seperti binatang tapi lebih sesat daripada binatang. Punya mata tapi tidak digunakan matanya untuk lihat, punya telinga tapi tidak digunakan telinganya untuk mendengarkan. Diomongi kan tidak bisa, ya kan? Punya mulut digunakan sembarangan, punya hati tidak digunakan untuk melihat mana yang baik, mana yang indah, kan itu kan. Nah kalau sudah seperti itu kan kal an'am balhum adollu. Nah itu kan. Nah agar dia bisa gimana? Agar dia bisa ya janganlah kamu menjadi manusia liar. Manusia liar yang dimaksud yang komprehensif Mas Habib katakan. Baik apa namanya liar secara jasmani, jangan liar secara jasmani dan juga jangan liar secara rohani. Kan begitu Mas Habib. Nah kalau seperti itu insya Allah sebetulnya hal-hal seperti itu bisa diatasi ya, karena berbuat seperti itu kan sebenarnya kan menyimpang dari adat istiadat juga disimpangin, tata krama juga ditimpangi, apa namanya kelaziman juga ini kan tidak banyak, tidak terjadi dulu seperti itu. Agama juga disimpangin. Orang menyimpang itu kan orang yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan, tidak nilai-nilai orang Banyuwangi, nilai-nilai Banyuwangi, norma-norma Banyuwangi, tidak mengikuti nilai-nilai agama kan itu Mas Habib. Sehingga seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi dikatakan mereka menjadi hidup yang liar jadinya karena tidak mengikuti aturan. Dan kalau itu liar ya itu tadi memahami nikah aja hanya dianggap itu sebagai apa itu namanya melampiaskan hubungan hawa nafsu, hubungan suami istri, seksual saja belaka. Kalau itu apa bedanya dengan bukan manusia itu Mas Habib ya. Nah itu karena itu menurut saya memang laki-laki ya pendidikan Mas Habib. Laki-laki menurut saya pendidikan sekarang itu apalagi kalau pendidikan seks nanti salah lagi. Apalagi di tengah-tengah perubahan masyarakat yang sudah kayak begini ini, masyarakat sudah kayak gini ini, lalu kemudian kalau dari sisi dalamnya ini tidak kuat Mas Habib, ya terhempas berantakan betul. Mana nanti sifat medsos yang begitu, medsos yang kayak begitu itu. Nah, itu Mas Habib kalau saya lihat tadi malam juga diskusi di lewat Zoom ya dengan teman-teman di Jakarta, nah perguruan tinggi di berbagai daerah ya, bagaimana untuk mengatasi Zoom. Nah, saya bilang Zoom kayak apa berita-berita kayak gini Mas Habib itu tidak bisa itu dicegah, itu tidak bisa, sulit. Semuanya mesti masuk. Semua masuk begitu teknologi. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ketahanan diri, mental. Ketahanan diri kita masing-masing orang harus membangun ketahanan diri masing-masing yang kokoh. Kalau orang itu secara hatinya itu terjaga, rohani kita terjaga, yang itu terekspresi pada perilaku perbuatan, maka akan kuat. Dan untuk kuat tidak ada cara lain kecuali agama, Mas. Agama ini sebetulnya. Agama. Kalau agama kita Islam ya lewat Islam. Kalau Islam lalu yang kuat apa? Yang kuat ya berpegang kepada tali Allah dan nilai-nilai. Rasul itu yang kita pegang itu di situ. Kita mengikuti Rasul, kita selalu mengidolakan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Dengan mencintai maka perilaku kita ya seperti yang kita cintai kan gitu, Mas. Saya kira itu. Matur sangat. Terus mudah-mudahan di luar sana ada banyak orang tua yang mulai mendidik anak-anaknya supaya siap menjadi manusia yang sempurna. Itu artinya ya mendekati sempurna lah. Jadi kalau menikah ya bukan hanya sekedar kalau saya bahasa yang gampang, ayolah ikut Rasul aja dalam diri manusia. Kan dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah, barang siapa yang ingin disayang oleh Allah,
Barang siapa yang ingin disayang Allah, fattabi'uni, ikuti saya siapa? Muhammad. Ikuti Muhammad. Fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kuncinya itu memang Muhammad, Mas Habib. Ikuti saya, gitu kan. Kalau kamu ingin disayang oleh Allah, ikuti saya. Lah, yang diikuti apanya? Yang diikuti karena agama itu adalah urusan ruhani. Ya hal-hal yang bersifat ruhaniyah. Lalu apa? Sifat. Sifatnya yang diikuti. Sifat Rasulullah apa? Sidik. Apa saja harus ada kebenaran, amanah, tabligh, dan patonah. Manakala hidup itu kita mengikuti Rasul, yang kita ikuti sifat-sifatnya itu, dan kemudian kita selalu kontak, kalau bahasa santrinya itu bersolawat ya, menyambung ruhani kita dengan Rasulullah. Insya Allah dalam zaman apapun, zaman hoax, zaman teknologi seperti apapun, masih akan selamat. Sangat pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pendek.